Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun engkau berada. Kita bertemu kembali renungan virtual HKBP Distrik 19 Bekasi. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dari Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, itulah yang memberikan kita kekuatan dan memberkati kita dalam melangkah pada hari ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, besar harapan engkau dalam keadaan sehat. Kita diberkati Tuhan dan kita diteguhkan. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis pada Almanak HKBP 8 September 2022. Dengarlah firman Tuhan yang tertulis dalam Hosea pasal 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah istilah yang disebut dengan panatikon. Istilah yang dikatakan oleh Foucault yang menggambarkan mekanisme mempertahankan kekuasaan. Setiap orang ingin mempertahankan itu, baik dalam komunitas, kepimpinan keluarga, kepimpinan masyarakat, maupun pekerjaan. Kepimpinan dalam panatikon ini juga terjadi kekerasan. Kekerasan karena mengabaikan yang namanya kemanusiaan. Istilah ini juga terjadi dalam kehidupan bangsa Israel saat itu. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi raja. Di periode yang sangat singkat, mereka saling sikut-menyikut, bahkan mengkudeta. Tidak jarang antar keluarga juga terjadi hal yang demikian. Itu memilukan dari kebaikan Tuhan. Bukan hanya itu saja, mereka terkadang melegalkan kekerasan terhadap rakyatnya. Mereka mengambil hak rakyat, mengambil hak orang-orang yang patut menerimanya, dan mereka merancang kekerasan itu sedemikian mungkin. Dan akhirnya mereka disebut orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini adalah pemberontakan atas kasih setia Tuhan yang mereka terima, kasih setia dari Tuhan yang mereka telah rasakan, dan perlu rasanya bagi Hosea secara serius untuk memberitakan ini kepada bangsa Israel. Setelah mereka mendengarnya, respon yang mereka lakukan bukannya menyadari mereka salah, namun mereka tersinggung. Dan semakin tersinggung, semakin mereka jauh dari Tuhan. Mereka mendengar firman Tuhan yang keras itu. Mereka menolak dan kembali kepada cara berpikir mereka atas kemampuan mereka bertahan pada saat itu. Saudaraku yang terkasih, proses pembentukan Tuhan dari waktu ke waktu, selama kita tunduk dalam proses yang begitu panjang sampai itu selesai, bangsa Israel pun akhirnya mendapat hukuman. Hukuman atas kelakuan mereka, atas ketegar-tengkukan mereka. Mereka selalu memberontak terhadap Tuhan. Kita diinginkan untuk berserah kepada Tuhan, bukan karena hukuman semata, tapi sebagai orang yang baik, sebagai orang yang merasakan kasih setia Tuhan. Sudah selayaknya begitu mendengar firman Tuhan, kita diajarkan untuk kembali kepada perintahnya. Dalam perjalanan iman, kita juga menemukan bagaimana cara Tuhan menunjukkan yang disebut dengan cinta. Kecintaan Tuhan sekali lagi memberi kesempatan
taburlah dirimu dalam kebenaran. Dengan menabur kita menuai belas kasihan. Menabur yang baik adalah buah dari pertobatan. Menuai belas kasihan adalah cara kita menerima keberadaan Tuhan yang begitu maha kuasa. Dengan bahasa kiasan, firman Tuhan mengidentikan yang ditabur adalah kebenaran. Kebenaran dimulai dengan kembali kepada Tuhan, berbanding dengan belas kasihan yang benar-benar dan belas kasihan yang dipenuhi dengan janji. Jika Tuhan telah melakukan itu dalam hidup ini, Ia mengundangmu, mengundang kita semua berhubungan dengan rahmat Tuhan. Mari lakukan kebaikan dan jadilah orang yang membangun cinta. Mungkin kita katakan kita adalah orang jatuh cinta terhadap cinta Tuhan. Namun tidak cukup jatuh, tidak cukup hanya merasa. Membangun cinta Tuhan, standing in, adalah cara terbaik untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Pada akhirnya, batas dari sebuah perjalanan hidup dijumpai dengan adanya batas di mana setiap aktivitas akan diadili sesuai dengan waktunya. Jika waktu Tuhan memperkenankan kita untuk merasakan pembaharuan yang penuh dengan keberhasilan, sikap hari ini, sifat yang sudah lama, yang tidak memuaskan Tuhan, yang tidak menemukan damai sejahtera, yang tidak menemukan sukacita. Mari saya mengundangmu Bapak Ibu, dengan hidup dalam kebenaran, dengan mau melakukan yang Tuhan inginkan, dimulai dengan mendengar firman Tuhan, dimulai dengan takut akan Tuhan. Sebagaimana Santo Agustinus, seorang papa gereja, pernah ditanya tentang apa itu kasih, bagaimana bentuk dan rupa kasih. Santo Agustinus menjawab pertanyaan itu dengan begini: kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Sederhana, tepat sasaran, wujud dari kasih yang mencintai Allah dalam kasih setia. Lakukan bagianmu sampai keadilan itu menghujanimu dan kamu dapat melihat begitu dalamnya kasih Tuhan di tengah keterbatasan kelemahan kita, dan diundang kembali menjadi orang-orang yang penuh dengan syukur, dengan harapan yang pasti setiap kita adalah bagian dari keberadaan orang lain. Mengutip sebuah tulisan dari Luciano de Cresano, dia katakan, masing-masing kita adalah malaikat yang hanya memiliki satu sayap, dan kita hanya dapat terbang dengan cara saling berpelukan. Mari kembali peduli terhadap orang lain, secara khusus kembali peduli terhadap cinta yang diberikan kepada kita. Niscaya hidup yang kita terima adalah hidup yang diberkati Tuhan dengan menabur keadilan. Sampai jumpa kembali dalam renungan di channel Khobas Distrik 19 Bekasi. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajak kami untuk kembali menabur dalam keadilan. Biarlah keadilan itu kami jumpai dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan pekerjaan, di mana pekerjaan yang dipenuhi dengan rasa syukur dan keadilan dan dibenarkan oleh Tuhan. Kami mendapati masa depan, kami mendapati berkat, dan pergumulan demi pergumulan
kami boleh keluar karena kami bersama dengan Tuhan. Terpujilah Kristus hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Salam Hobas.